sejuk banget di sini, suara burung. Hari Minggu Jam 10.30 di Kompas TV. Jangan. Ada teman jalan nih, kita sapa dulu. Hai teman jalan. Balik lagi di jalan-jalan Sama aku Stevi dan sama Desi Fistina. Sekarang kita udah ada di Demak. Ya, di Jawa Tengah. Kita bakal ngajakin kamu keliling-keliling Jawa Tengah, tapi kita lagi nikmatin taman hutan mangrove dulu nih di sini teman jalan. Dan di sini belum ada yang tahu deh, sampai namanya aja belum ada. Karena emang hidden gem. Dan itu secret banget. Ini letaknya ada di Demak, tepatnya ada di Dukuh Morosari. Yuk kita nikmatin dulu. Jalan-jalan, let's go! Wisata mangrove Morosari di Desa Bedono ini sebenarnya belum selesai dibangun teman jalan. Namun potensinya untuk jadi memesona gak diragukan lagi. Pemerintah Desa Bedono sudah memiliki master plan untuk membangun wisata mangrove Morosari sebagai tempat wisata terpadu. Nah, wisata mangrove ini sebenarnya adalah salah satu usaha warga Desa Bedono untuk menaikkan taraf hidupnya teman jalan. Karena posisinya terletak di wilayah pesisir Demak, Desa Bedono terancam tenggelam akibat luapan air laut dan abrasi. Bahkan ada 2 dukuh yang sudah tenggelam total dan tidak dapat ditinggali teman jalan. Wah, tempat sebagus ini deh. Sayang banget dari Semarang ke Demak tuh jauh, 1 jam ya nggak sih tadi? Coba bisa dipersingkat gitu ya kan lebih seru. Wah, Ya. tenang aja. Soalnya nih, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tuh lagi bikin tol Semarang Demak. Wah, Jadi- cepet tuh. Pasti bakal lebih cepat. Gimana kalau kita lihat proyek tolnya gimana? Yuk, jalan-jalan. Yuk, let's go. Teman jalan, konektivitas logistik dan mobilitas antar lokasi merupakan hal yang esensial untuk menunjang perekonomian maupun pariwisata. Namun sayangnya, akses jalan nasional Pantura yang menghubungkan kota Semarang dan kota Demak sering mengalami kemacetan parah karena tingginya volume lalu lintas. Hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya biaya operasional hingga bertambahnya waktu tempuh. Masalah lain yang dihadapi warga adalah gelombang pasang air laut alias banjirop serta abrasi yang telah menenggelamkan daerah pesisir di kawasan utara kota Semarang dan Kabupaten Demak. Makanya, demi mengatasi masalah ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun Jalan Tol Semarang-Demak atau Tol Semarak dengan konstruksi berjenis elevated alias jalan layang dan sea dike dengan target penyelesaian November tahun 2024. Uniknya, selain berfungsi sebagai jalan tol yang dapat mempersingkat waktu tempuh antara Semarang-Demak, Tol Semarak juga berfungsi sebagai tanggul laut teman jalan. Masalah banjirop dan abrasi pantai yang dialami oleh masyarakat pesisir Demak bisa dikurangi secara signifikan teman jalan. Nah, teman jalan, sekarang kita udah sama Pak Satrio nih. Halo Pak. Baik. Kita tadi kan dari Semarang, Demak ya Pak. Agak jauh juga. Katanya mau dibikin tol ya Pak? Saya jadi Semarang Demak itu panjangnya 27 km. Jadi sebetulnya tidak terlalu panjang. Hanya kan saat ini macet ya. Jadi kami saat ini sedang melaksanakan pekerjaan jalan tol dari Semarang Demak. Jadi ini bagian juga dari koridor tol Trans Java yang ada di pantai utara Jawa, Pulau Jawa ini. Wah, pastinya akses akan lebih mudah dong, Pak. Ya, Tapi nih Pak, katanya nih, dengar-dengar katanya tol Semarang Demak ini katanya multifungsi. Fungsinya apa aja emang Pak? pertama selain sebagai jalan tol, jadi jalan tol Semarang Demak terdiri dari 2 seksi. Seksi 1 ini yang dibiayai oleh APBN dan seksi 2 sepanjang 17 km yang dibiayai oleh investasi oleh BUJT yang sekarang sedang dilaksanakan. Multifungsinya adalah selain sebagai jalan tol juga sebagai tanggul untuk mengendalikan rob yang ada di kota Semarang. Keren.
progresnya sampai sekarang udah sampai mana nih Pak? Untuk yang seksi 2 sudah 48%, seksi 2 itu 17 kilo yang dikerjakan oleh BUJT, sedangkan seksi 1 10 kilo yang merupakan juga menjadi tanggul laut saat ini sedang proses lelang. Nah, insya Allah tahun 2002 awal mulai dan selesai di tahun 2024. Amin, semoga cepat selesai. Jadi Semarang Demak lebih dekat. Cepat, Lebih cepat. Kalau 1 jam mungkin kalau sudah tolnya ada, setengah jam nggak sampai. Paling Kilat kita jalan-jalannya Pak ya. bisa langsung ke Kudus sana ya. Besok juga kami ada rencana untuk monet pekerjaan kami yang ada di kawasan Borobudur. Mungkin besok bisa ketemu di sana. Pas banget. Kita mau main ke sana juga tuh Pak. Silakan, silakan. Oke, kita ketemu besok ya. Oke, siap Siap, Pak. ketemu besok Oke. ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya teman jalan. Kita jalan-jalan. Let's go. Teman jalan, kita masih keliling Jawa Tengah nih. Jalan-jalan masih mau ngasih lihat kamu atraksi-atraksi menarik yang harus kamu cobain nanti pas pandemi mereda. Kita juga masih mau ngasih unjuk kamu berbagai infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat teman jalan. Nah, setelah jalan-jalan ke kota Demak, Stepi dan Desi mau jalan-jalan ke Candi yang menjadi salah satu daerah pariwisata super prioritas alias DPSP. Ya, apalagi kalau bukan Candi Borobudur. Tuh, dari jauh aja kelihatan megah banget ya. Tapi kenapa tuh Stevi? Kayak sedih gitu? Kenapa? Udah capek-capek ke Borobudur teman jalan. Tutup. Iya kan PPKM teman jalan Borobudur jadi tutup. Tapi Sedih tenang banget. aja, tenang aja, tenang ya teman jalan karena kita ada Mas Fikri. Mas siapa Fikri nih? sini. Halo. Hai. Nah Mas Fikri nih mau ngajakin kita keliling-keliling sini nih teman jalan. Ya nggak? Iya benar sekali, dengan VW Safari nanti kita keliling-keliling lihat pemandangan yang ada di Borobudur. Tentunya lihat Gunung Menoreh, bisa lihat Candi Borobudur dari jauh juga. Wih, Nggak bisa lihat dari dekat, dari jauh nggak apa-apa. Iya, naik VW Safari teman jalan. Yuk jalan-jalan. Let's go. Asik, asik, asik. Teman jalan, selama masa PPKM ini kawasan Candi Borobudur memang ditutup untuk umum. Tapi jangan sedih, kamu tetap bisa menikmati Borobudur dan sekitarnya. Salah satunya dengan menyewa VW Safari ini. Jalan-jalan, let's go. Kamu akan dibawa berjalan-jalan memutari perkampungan, sawah, dan ladang di sekitar Borobudur teman jalan. Pemandangannya nggak main-main loh. Ada spot yang bisa bikin kamu menikmati Candi Borobudur dari kejauhan. Cantik banget deh pokoknya. Tarif bersafari dengan VW ini juga nggak terlalu mahal teman jalan. Sekitar 350.000 sampai 500.000 rupiah aja. Tergantung dari jalur dan lama perjalanan yang kamu pilih. Nah, perjalanan bersafari dengan VW kita ini juga bertambah nyaman karena jalan yang diperlebar, dirawat, dan diperbaiki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selama tahun 2020 hingga tahun 2021, sudah lebih dari 70 km jalan akses dan jembatan di sekitar Borobudur telah ditangani oleh Kementerian PUPR. Wah, pastinya konektivitas logistik dan mobilitas antar lokasi jadi super lancar ya teman jalan. Tak hanya jalan, trotoar dan fasilitas pendukung seperti penerangan juga sudah dibangun rapi untuk kenyamanan wisatawan yang datang ke DPSP Borobudur. Itu Pak Satrio. Itu Pak Satrio. Halo. Selamat ketemu lagi Pak Satrio, ketemu lagi kita. Oke dulu Pak ya. Oke, Mas. Ya Mas. Weh, Pak. Udah keliling-keliling. Bagus banget. Wah, keren. Cakep, Borobudur kita udah keliling-keliling nih Pak. Tapi nih Pak, kita mau tanya dong, apa aja sih sebenarnya Pak yang udah dilakukan dalam membangun penataan kawasan DPSP Borobudur ini? Oke Mbak, jadi kami dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah DIY, kami mensupport akses jalan dan juga penataan di kawasan Borobudur ini. Tadi kalau Mbak mungkin dari Magelang ya, kan sudah menuju sini lewat jalan Secang Keprean
sampai ke Borobudur tadi sudah bagus kan? Iya, bagus banget. Terus kemudian dari Palbapang masuk, kami ada 7 kegiatan. 5 kegiatan itu adalah konservasi jalan dan penataan kawasan seperti yang Mbak lihat ini, juga menata jalan dan trotoar untuk pejalan kaki. Ya, kita mempercantik lah intinya untuk juga mensupport kegiatan destinasi super prioritas di kawasan Borobudur ini. Iya. Hanya ada satu kegiatan kami yang masih terhambat, yaitu pembangunan jembatan Kali Progo, dan ini saat ini masih menunggu impact assessment heritage dari UNESCO. Jadi itu tantangannya ya Pak ya? Ya, itu tantangannya. Kami tidak bisa kerja sambil menunggu dari hasil impact assessment dari UNESCO tadi. Wah, berarti untuk menata kawasan DPSP Borobudur ini butuh meeting atau persetujuan dari UNESCO sendiri ya Pak karena ya. kan seperti kita tahu ya, kata Borobudur ini masih menjadi salah satu dari warisan dunia ya. Jadi itulah yang memang harus kita laksanakan sambil kita menunggu hasil dari asesmen tadi. Makasih Pak Satrio atas waktunya. mari, Mbak. Kita mau lanjut lagi nih Pak. Monggo, silakan. Yuk, jalan-jalan. Let's go. Selain jalan akses dan trotoar, fasilitas lain juga dibangun oleh Kementerian PUPR, seperti tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle atau TPS 3R ini. Di TPS 3R yang terletak di Kecamatan Borobudur, Kementerian PUPR membangun fasilitas bagi warga untuk mendaur ulang sampahnya. Hasilnya pun bermacam-macam. Sampah organik akan dihancurkan dalam mesin pencacah untuk dijadikan pupuk kompos. Sedangkan sisa buah-buahan dijadikan makanan untuk beternak maggot alias belatung untuk pakan ikan lele. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan air minum warga di sekitar kawasan Borobudur, Kementerian PUPR juga membangun sistem penyediaan air minum atau SPAM. SPAM yang bersumber di mata air Tuk Putri ini melayani 12 kecamatan yang ada di sekitar Borobudur. Uniknya, selain untuk konsumsi, mata air Tuk Putri yang jernih ini juga digunakan untuk berendam warga sekitar. Nah, untuk memfasilitasi wisatawan yang ingin bermalam di Borobudur, Kementerian PUPR juga mendirikan homestay di beberapa tempat, seperti di Kampung Brojonalan ini. Kampung yang terletak di sekitar Candi Pawon ini disulap menjadi kampung wisata nan cantik. Ini jajanan sini teman jalan, namanya pentol. Enak berapa Pak? Jadinya Pak? Sebagian besar rumah di kampung ini pun menawarkan fasilitas homestay untuk wisatawan. Gak main-main loh, standar kamarnya mirip dengan hotel bintang 3. Kebersihan dan keamanannya pun terjamin teman jalan. Teman jalan. Sekarang udah sama Pak Mulya nih. Kita mau nanya-nanya soal homestay yang ada di sini. Nah nih Pak Mulya, ini kan satu kampung ini kelihatannya tuh cantik banget ya, cantik-cantik semuanya itu. Tapi sebenarnya apa sih yang jadi alasan kenapa memilih Kampung Brojonalan ini? Ya, ini Kampung Brojonalan itu salah satu lokasi yang secara sejarah atau historisnya itu mempunyai nilai lebih ya, di mana ini merupakan salah satu desa yang satu akses yang dari mulai Mendut, Pawon sampai Borobudur. Itu adalah akses budaya. Sehingga lokasi ini memiliki nilai sejarah tadi. Lalu dari jumlah penduduk yang ada di sini, kenapa dijadikan homestay juga? Karena di sini juga merupakan salah satu tempat favorit yang dikunjungi di Candi Pawon, dan masyarakat atau rumah-rumahnya merupakan kriteria yang masuk di dalam penentuan menjadi homestay. Jadi ada kriterianya ya Pak, nggak semua rumah jadi homestay semua, berarti ya Pak? betul. Kriterianya kayak gimana Pak? Oh ya, salah satunya adalah homestay itu merupakan bagian dari rumah yang sudah ada. Nah, sehingga itu dikembangkan, kemudian direnovasi dan dipercantik seperti yang kita lihat sekarang ini. Cantik-cantik banget, cantik Iya, banget. jadi. Wah kalau gitu kita boleh nginep nggak Pak di sini salah Silakan, satunya mari Pak? kita lihat, mungkin bisa dilihat salah satu dari Yuk teman jalan. kita. Oke, yuk jalan-jalan. Let's go.
masih keliling Jawa Tengah. Tadi kita udah jalan-jalan ke Taman Mangrove di Demak dan lihat pembangunan tol Semarang-Demak. Kita juga udah keliling kawasan sekitar Candi Borobudur, naik VW Safari, sambil lihat pembangunan akses jalan, TPS, spam, dan homestay. Nah, sekarang kita bergeser ke Wonogiri. Yuk, jalan-jalan, let's go! Tugu Ireng. Itu artinya kita ada di Wonogiri. Jadi hari ini kita mau makan-makan yang khas banget nih Wonogiri. Apa itu? Bakso Wonogiri. Yuk, jalan-jalan. Let's go. Mana Des baksonya? Kok nggak ada? Nyariin bakso sampai segitunya. Baksonya itu dia tuh di situ. Oh, tapi ini bentukannya kayak rumah ya? Iya, tapi benar ini namanya bakso Pak Bagong. Udah lama nih di sini. Udah dong, terkenal banget. Makanya kalau misalnya teman jalan ke Wonogiri harus cicipin bakso Pak Bagong. Yaudah, kita juga mau cicipin. Jalan-jalan. Let's go. Bakso, aduh lapar banget nih. Aduh, bakso. Wah, itu dia baksonya. Wonogiri dikenal juga dengan julukan Kota Bakso. Udah pasti wajib hukumnya untuk menyantap bakso kalau jalan-jalan ke sini. Nah, bakso Pak Bagong adalah salah satu warung bakso terkenal di Wonogiri. Pak Tarno, sang pendiri warung bakso Pak Bagong, awalnya merintis menjadi tukang bakso keliling selama 13 tahun. Akhirnya, ia pun menetap membuka warung sejak 5 Januari tahun 2000. Wah, udah cukup lama juga ya. Kini, warung bakso Pak Bagong dikelola oleh generasi kedua. Baksonya udah datang teman jalan. Bakso Pak Bagong. Iya nih, dilihat. Aduh, udah enak banget, wangi banget. Udah deh, Yuk, langsung cobain aja. makan-makan. Let's go. Jalan-jalan. Let's go. Cita rasa bakso Pak Bagong benar-benar bikin lidah bergoyang teman jalan. Baksonya kenyal, kuahnya gurih. Konon, kenyalnya bakso Pak Bagong bukan karena tambahan zat kimia teman jalan. Pokoknya enak tenan. Kenyal, enak rasanya, mantap. Mau jalan-jalan ya? Mau dong. Nih, ada teman aku lagi bikin bendungan. Bendungan Pidekso. Bagus banget. Mau dong nih ya. Ayo, yuk jalan-jalan. Let's go. Teman jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah membangun 8 bendungan di Jawa Tengah. Bendungan-bendungan ini dibangun untuk mewujudkan ketahanan air dan pangan di Indonesia. Nah, salah satu bendungan yang masih berlangsung proses pengerjaannya adalah Bendungan Pidekso. Pekerjaan konstruksi terus dilakukan untuk menjaga roda perekonomian, terutama untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja konstruksi. Jika diperhatikan, Bendungan Pidekso ini dibalut dengan pesona alam yang indah banget. Tentunya selain memberikan manfaat, Bendungan Pidekso juga memiliki potensi di bidang pariwisata. Udah pakai APD nih. Iya, Ayo, Des. Oh, ini Pak Agus. Halo Pak Agus. Pak Doni, halo. Ini teman saya nih, Desi, mau lihat-lihat bendungan yang keren katanya, makanya aku bawa ke sini, Pak. Iya nih Pak, aku pengen lihat-lihat nih. Tapi kelihatannya nih bendungan ini bakalan luas banget ya Pak ya. Nah itu bakal daya tampungnya kayak gimana Pak? Seberapa banyak? Jadi Bendungan Pidekso ini ya direncanakan bisa menampung 25 juta meter kubik. Banyak ya. Luas kan? Luas sekali. Iya. Itu untuk tampungan efektifnya 17 juta. Kemudian untuk tampungan kapasitas matinya 15 juta meter kubik. Sebanyak itu manfaatnya untuk warga sekitar sini apa nih Pak? Bendungan ini seluas ini. Oh ya tentu saja. Ini adalah waduk serbaguna atau waduk multipurpose ya. Yang pertama itu untuk irigasi ya.
bisa untuk melayani 1.500 hektar di daerah irigasi Pidekso. Jadi nanti diharapkan setelah ini terbangun bisa meningkatkan indeks pertanaman ya dari 133% menjadi 240% ya. Membantu perekonomian warga sekitar. Iya, Pak, ya? artinya dulu misalkan pola tanamnya itu padi, kemudian palawija, kemudian bero itu apa nggak bisa ditanam. Sekarang dengan adanya waduk ini diharapkan bisa menjadi padi, palawija gitu. Jadi yang tadinya kita lihat ini ada hujan sawahnya, ada waduk bisa diairi secara teknis. Jadi nggak kekeringan. Nah, insya Allah nggak. Dan waduk ini ya dikerjakan, kita melibatkan masyarakat ya di sekitarnya untuk apa? Padat karya. Ya, seperti itu. Jadi juga memperdayakan masyarakat di sekitar untuk Betul. bantu pekerjaan di sini, Iya. Pak ya. Nah, tapi nih Pak, kalau misalnya lihat nih kan bendungan ini dikelilingin sama bukit-bukit nih Pak. Indah sekali. Indah banget nih. Kok ada potensi wisatanya nggak bendungan Pidekso ini? Iya, jelas sekali. Nantinya diharapkan ini menjadi destinasi wisata ya. Kita lihat itu keindahan alamnya. Sekelilingnya ini adalah bukit apa namanya? Kars. Itu yang di Wonogiri itu kan karsnya di situ, Bukit Kapur seperti itu. Jadi nanti untuk tujuan wisata itu ya dimana kita lihat view-nya kan bagus sekali ya, topografinya, pemandangannya, alamnya gitu. Sehingga kalau anak muda sekarang bisa apa? Instagramable untuk selfie. Terakhir nih Pak, kalau bendungan Pidekso ini apa bedanya sama bendungan lain? Jadi uniknya nanti di Pasumnya itu ada Tugu Ireng ya, Tugu Ireng. Itu adalah budaya khas ya. Dulu ada di sini situs budaya. Terus kemudian kita kombinasikan dengan itu apa? Rumah joglo seperti ini. Ini kan atapnya apa? Rumah Jawa ini di sini. Khas banget, Pak, Khas ya? banget. Kemudian ada batik Wonogiri. Oh, jadi di dalam konstruksinya ada bentuk-bentuk. Iya, tadi Tugu Ireng, terus kemudian joglo, kemudian ada batik Wonogiri. Tentunya kita akan memperhatikan keamanan dan fungsi waduk gitu. Itu yang utama. Jadi sebagai tujuan wisata juga waduknya tetap berfungsi dengan baik. Wah, teman jalan, ternyata bendungan Pidekso ini selain bermanfaat nih untuk warga, nantinya bisa juga jadi tempat wisata yang menarik. Pastinya. Nah Pak, kita mau jalan-jalan ke bendungan boleh Pak ya? Oke. Boleh. Yuk teman jalan. Kita jalan-jalan. Let's go. Wah, emang asik banget jalan-jalan di bendungan Pidekso. Pemandangannya kece, angin semilirnya juga bikin jadi sejuk banget. Semoga pembangunan Pidekso berlangsung dengan lancar dan bisa segera diselesaikan. Duh, nggak sabar nih pengen balik lagi ke sini. Jalan-jalan, let's go! Woo! Nggak berasa udah 30 menit kita nemenin hari minggunya kamu. Saatnya kami pamit undur diri dulu. Nggak usah sedih, nggak usah khawatir. Buat kamu yang masih belum puas nonton jalan-jalan, langsung aja cek YouTube channel kita di Jalan-Jalan Kompas TV. Jangan lupa juga tungguin kami hadir di layar TV kamu setiap hari Minggu jam 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Jalan-jalan, let's go!